Assalamualaikum, welcome back my channel Feni Afriani. Di video kali ini kita akan berbagi edukasi. Nah, buat teman-teman atau adik-adik semua nih yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar selalu update video-video terbaru. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur bahasa Indonesia kelas 11 SMA atau MA. Untuk itu jangan di skip, stay tune terus, ikuti video ini sampai akhir dan ambil catatan buat ringkasan dari materi kali ini. Sebelum kita memahami tentang materi teks prosedur, di sini bisa kalian lihat ada video cara membuat kopi dengan creamer. Nah, di sini ada bahan-bahannya dan cara pembuatannya. Langkah-langkahnya juga berurutan. Dari video tersebut kita dapat memahami apa itu teks prosedur. Selanjutnya kita akan membahas pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Selanjutnya, tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Kemudian jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur terdiri atas 3 jenis, yaitu teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri atas 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya, cara login Facebook, membuka WA, Twitter, Instagram, dan sebagainya. 2. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP, pembuatan paspor, dan sebagainya. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, jika memasak mie instan kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie, lalu memasukkan bumbu. Selanjutnya, struktur teks prosedur. 1. Tujuan. Untuk struktur tujuan yang ada di dalam teks prosedur cukup beragam. Contoh yang paling sering dijumpai ialah pengantar topik. Tak hanya itu, bisa saja tujuan tersebut berisi alasan mengapa teks prosedur tersebut dibuat. Hal ini berarti tujuan merupakan hasil akhir yang didapat jika mengikuti pedoman langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Langkah-langkah. Ada bagian langkah-langkah menerangkan tentang proses dari tahapan maupun langkah yang wajib untuk dilaksanakan demi memperoleh hasil yang lebih maksimal sesuai tujuan pembuatan teks prosedur. Pada bagian ini, langkah-langkah wajib disusun secara berurutan sebab nantinya akan membahas dari tahapan 0 sampai hasil pencapaian.
Misalnya, pada saat kamu membuat sebuah teks prosedur mengenai memasak, tidak mungkin jika menulis langsung mengenai menghidangkan masakan, sebelum menjelaskan langkah-langkah dari proses penyiapan bahan dan proses memasaknya. 3. Penegasan ulang. Untuk menegaskan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur memiliki beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan jenis teks yang lain. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. 2. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan kata penghubung, konjungsi, untuk menurutkan kegiatan. 5. Terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. 7. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, disebut tips. Unsur kebahasan teks prosedur. 1. Banyak menggunakan kata kerja perintah imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan, atau larangan serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. 2. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Maka dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah berkomunikasi dan digunakan istilah-istilah komunikasi seperti tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. 3. Kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. 4. Kalimat interrogatif. Kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. 5. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, selalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. 6. Verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah, sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lainnya. Contoh teks prosedur, cara membuat paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Bagaimana cara mengurus paspor? Berikut ini cara mengurus paspor dengan baik dan benar. Pertama, datang ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP kita atau kantor imigrasi terdekat. Kemudian, beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan. Isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli. Selanjutnya, serahkan formulir permohonan tadi ke loket pendaftaran. Setelah itu, ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Jika sudah berfoto dan mengambil sidik jari, maka Anda sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Setelah tahap wawancara usai, langkah berikutnya membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor. Minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, kita dapat datang lagi untuk mengambil paspor yang telah jadi.
Biasanya dalam waktu 1 minggu paspor baru sudah selesai dan bisa diambil. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.